Breaking News Kompas Pemburu Kasus Serang, tanggal 19 Mei tahun 2025, Himpunan Masyarakat Sawah Luhur, Hamas menggelar aksi damai menuntut penghentian sementara aktivitas pengurugan tanah di depan Puskesmas Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Aksi ini digelar karena aktivitas tersebut dinilai belum mengantongi izin resmi dari RT, RW, serta belum mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Warga menilai proyek urugan yang dijalankan oleh Haji Nisri bekerja sama dengan PT Jaya Dinasti Indonesia sejak tanggal 14 Mei tahun 2025 telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, terutama debu dan tanah yang tercecer di jalan umum. Proyek disebut belum melalui mekanisme musyawarah dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam prinsip partisipasi publik dan perizinan lingkungan. Aksi damai di depan kantor Kelurahan Sawah Luhur berlangsung tertib, diwarnai dengan pembentangan spanduk penolakan terhadap proyek dan penyampaian orasi. Massa menyoroti kurangnya transparansi dalam proses perizinan, yang menurut mereka hanya berdasarkan surat dari oknum PNS dan tidak melibatkan tokoh masyarakat. Salah satu insiden yang memicu keresahan adalah pecah ban salah satu truk pengangkut tanah urugan, menyebabkan serpihan mengenai seorang anak berusia 7 tahun. Korban mengalami luka di bahu dan wajah. Keluarga korban menyatakan kekecewaannya atas tanggapan pihak pelaksana yang hanya memberikan santunan Rp100.000 tanpa tindak lanjut atau permintaan maaf secara resmi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak pelaksana proyek. Ketua Hamas, Saudara Daeng, bersama Saudari Umi, menegaskan 5 tuntutan telah disusun secara resmi dan menyerukannya kepada pihak terkait agar aktivitas dihentikan sampai tuntutan tersebut ditanggapi. Mereka menegaskan bahwa warga bukan menolak pembangunan, namun menolak proses yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan warga sebagai pihak terdampak langsung. Sementara itu, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atas tuntutan warga. Aksi berlangsung kondusif di bawah pengamanan aparat dari Polsek Kasemen dan TNI Koramil Kasemen. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan untuk melakukan mediasi, serta mengevaluasi seluruh proses perizinan dan pelaksanaan proyek agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News Kompas Pemburu Kasus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan terbaru. Tim Kompas Pemburu Kasus melaporkan. Daeng sebagai Korlap, ketua Korlap ya? Ketua Korlap ya? Ketua Korlap Hamas ya? Himpunan Sawah Luhur. Dengan adanya mediasi dengan pihak pengusaha pengurugan ini, apa yang dihasilkan mediasi ini? Dan belum ada hasil. Kita masih menunggu, belum nanti tahap kedua, dan itu pun nanti harus dihadirkan yang bersangkutan yang udah tanda tangan. Dan dengan adanya aksi pemasangan banner yang ada di lapangan, yang dia ada di alat berat, itu kan penyetopan dahulu ya. Betul. Dikarenakan apa adanya penyetopan tersebut? Karena belum ada sosialisasi ke masyarakat Sawah Luhur yang kena dampak, mulai dari Kampung Padap, ya. Kampung Kebon Lama, Kampung Kebon Kepuh, Kali Keramat, Amber, Simpang 3, Kebon Baru. Jadi yang menyetujui itu bukan dari lingkungan sini, malah yang enggak terkena dampak. Emang masuk Sawah Luhur, cuma enggak terkena dampak. Berarti lahan tersebut di wilayah RW 01 dan membawahi berapa lingkungan? 4 RT. 4 RT, 4 kampung ya? 4 kampung. Jadi dampaknya tersebut sangat miris gitu ya ke depannya. Dan juga belum ada kesepakatan oleh pihak penguruk dari pihak PT juga ya, yang mana pihak PT itu belum mengeluarkan izin-izin yang sudah yang diinginkan oleh Hamas ya. Jadi untuk sementara ini keinginan dari Hamas, masyarakat Sawah Luhur ini seperti apa?
stop dulu. Ya. Jangan lanjut urugan. Ya. Setelah ada musyawarah dengan masyarakat Sawaluhur, bisa dipenuhi semua, barulah bisa berlanjut. Ya. Dan juga dengan Teh Umi, bagaimana ya itu hasil mediasi tadi, yang mana Teh Umi sudah menjelaskan dan menegaskan kepada pengusaha agar jangan dulu diteruskan apa yang sudah diutarakan oleh ketua ya. Keinginan masyarakat juga seperti itu. Iya. Jadi seperti ini ya. Sebenarnya sebelum harusnya jatuh urutan atau sebelum adanya pelaksanaan, sebenarnya seharusnya ya kita tidak akan mungkin seperti ini kalau misalnya nih si pengusahanya tahu aturannya. Ya di situ ada aturan-aturan yang berlaku. Terutama kita masyarakat jangan dianggapnya mati, kita masih hidup ya. Harus ada sosialisasi dulu sama masyarakat. Nah itu proyek apa ya, setelah proyek apa, berapa nominalnya, apa untung ruginya buat masyarakat yang terkena dampaknya, apa segi positifnya, apa keuntungannya, apa kerugiannya. Nah terus setelah selesai itu pengawasan masyarakat itu sekarang bukan hanya proyek yang ratusan miliar nanti ke depan itu, bukan. Proyek kecil juga perlu diawasi oleh masyarakat saat ini. Alhamdulillah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ya, sudah menyatakan jelas dengan undang-undang bahwa kita itu harus ada transparansi. Jadi masyarakat semua bisa menilai proyek-proyek yang ada di daerah kami. Sepakat? Sepakat. Nah kami belum ya, ini belum selesai. Ada nanti musyawarah yang harus benar-benar mencapai mufakat. Tapi maaf, bukan musyawarah di rumah makan atau musyawarah di mana. Tapi kami musyawarah itu tepat ada balai desa di sini, ya, di kantor kelurahan. Jadi kami juga nggak boleh ada yang tertutupi. Kami harus transparansi. Semua kumpul, ya. Berarti dari keinginan dari Hamas ini, Himpunan Masyarakat Sawah Luhur ini menginginkan perangkat desa, camat, adanya keterbukaan. Betul. Betul. Adanya keterbukaan dengan pembangunan ini, pengurugan ini kepada masyarakat. Betul. Seperti itu. Sepakat. Oke. Terima kasih.